Apa bedanya pil kada sama pil KB? Pil KB kalau lupa dia minum pilnya jadi. Jadi pil KB itu kalau lupa jadi. Pil kada kalau jadi lupa. Makanya banyak janji yang sudah kita ucapkan hari ini, banyak janji yang sudah kita bicarakan. Kita semua pasti tahu bahwa yang namanya janji itu adalah uang. Jadi janji itu uang, bukan lagi utang. Kalau utang akan ditagih, kalau uang tidak lagi. Nanti kalau saya menang saya kasih 5 juta ya. Kalau pilih saya kasih 200.000 ya. Kalau sudah dapat 200.000 nanti kalau tidak terpenuhi janjinya, jangan tanya-tanya lagi. Kenapa terima? Tapi kalau janji itu utang, maka orang yang berutang akan membayar hutangnya. Janji itu adalah al-misak. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم أنت ربنا الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم أعددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من وعنهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب حازم الأحزاب احزمهم وزلزلهم يا قوي يا قهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ثبت إيمانهم ووحي صفوفهم وأنزل السكينة على قلوبهم يا الله يا رب العالمين. اللهم تقبل عليهم الشهداء يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami kembali. Jadi kita pagi ini datang kemari bukan karena kita ini orang paling soleh, enggak. Bukan karena pahala kita sudah melimpah, enggak. Bukan karena kita orang suci, enggak juga. Allah kasih kesempatan kita hidup pagi ini karena Allah tahu dosa kita masih begitu banyak, amalan kita masih begitu sedikit, janji-janji kita masih ada yang belum terpenuhi. Ini kan bulan-bulannya orang banyak berjanji sekarang ini. Makanya ada ungkapan, apa bedanya pilkada sama pil KB? Pil KB kalau lupa dia minum pilnya jadi. Jadi pil KB itu kalau lupa jadi, pilkada kalau jadi lupa. Makanya banyak janji yang sudah kita ucapkan hari ini, banyak janji yang sudah kita bicarakan. Kita semua pasti tahu bahwa yang namanya janji itu adalah uang. Jadi janji itu uang, bukan lagi utang. Kalau utang akan ditagih, kalau uang tidak lagi. Nanti kalau saya menang saya kasih 5 juta ya. Kalau pilih saya kasih 200.000 ya. Kalau sudah dapat 200.000 nanti kalau tidak terpenuhi janjinya, jangan tanya-tanya lagi. Kenapa terima? Tapi kalau janji itu utang, maka orang yang berutang akan membayar hutangnya. Janji itu adalah al-misak. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ini kita semua diberi kesempatan hidup bukan karena kita orang paling baik, tapi karena banyak dosa yang ada di antara kita. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita memperbanyak ibadah kita karena sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat adalah ungkapan syukur yang tertinggi. Jadi ketika kita salat, ini bukti kita kalau kita sudah bersyukur kepada Allah. Kalau cuma sholat wajib, jangan mengaku sebagai hamba yang bersyukur. Karena ini sholat wajib, subuh ini wajib. Tapi ketika kita ada menambahnya dengan yang sunat, berarti ungkapan syukur kita begitu besar. Selawat dan salam semoga tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya yang terkasih dan para sahabat-sahabatnya yang terpilih, dengan kita senantiasa membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir kemari bukan karena kita sehat, bukan semata karena kita sempat. Karena dua nikmat besar ini Allah berikan kepada kita. Tapi kata Nabi, jarang kita bersyukur, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Kita bisa hadir kemari ini bukan karena kemampuan, tapi karena kemauan. Orang kalau mau, yang jauh akan menjadi dekat, yang berat akan menjadi ringan, yang susah akan menjadi mudah. Tapi kalau enggak mau, di sebelah masjid rumahnya enggak sampai dia ke masjid. Udah ada di masjid, enggak sholat di masjid dia. Coba lihat sore-sore itu dari jam 5 sampai jam setengah 7 itu di masjid raya, di halaman masjid raya itu penuh orang. Ada pula yang bawa kacang rebus lagi ke situ. Ya kan, duduk bersama keluarga gelar tikar. Ada pula yang meramin di sana kan sambil makan kue, minum kopi. Begitu berkumandang azan, semuanya bangun turun ke bawah. Setengah ke kanan, setengah ke kiri. Ke kanan ambil wudhu, ke kiri ambil kendaraan. Pulang dia. Udah ada di masjid. Kok bisa? Hidayah. Dulu waktu habis tsunami, kemana orang semuanya mengungsi? Di masjid. Begitu siang, pagi itu panas di tenda, di masjid dia duduk. Begitu azan berkumandang, semuanya masuk tenda. Kok nggak kepanasan? Inilah kalau seandainya tidak ada hatinya di situ. Kalau kita dengar lagu Indonesia Raya, R. Supratman itu bikin lagu Indonesia Raya itu dengan perenungan yang luar biasa. Ternyata yang pertama dibangun apa? Jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau jiwa sudah terbangun, nggak perlu alarm. Tetap dia pasti bisa terbangun untuk melaksanakan sholat, baik yang sunat ataupun yang wajibnya. Kalau jiwa sudah terbangun, tidak akan dia cari waktu luang.
Tapi yang dia buat apa? Luangkan waktu. Kalau bicara waktu luang, tidak akan pernah sempat kita untuk bisa baca Quran setiap habis sholat. Tapi kalau bicara waktu luang, sampai kapanpun kita tidak punya. Orang duduk berjam-jam di warung kopi, di kafe, ngobrol, entah apa aja diobrolin. Habis semua 4 pasangan calon itu dia bicarain semuanya. Kok bisa berjam-jam? Bukan karena mereka punya waktu luang, tapi mereka semua sudah meluangkan waktu. Nah, untuk jiwa kita ini harus kita luangkan waktu. Untuk bisa membangun jiwa ini tidak beda, tidak sama dengan membangun badan. Badan ini kita bangun dengan makanan-makanan yang bergizi. Kita banyak bergerak, kita berolahraga, maka badan kita akan terbangun. Tapi untuk jiwa tidak. Makanan jiwa adalah zikir. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang, hati mereka itu kuat, hati mereka itu bahagia. Kenapa? Karena mereka senantiasa berzikir mengingat Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir mengingat Allah, maka hatimu akan tenang. Karena pemilik hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mau kita datang ke psikolog, ya kan, berobat ke psikiater, kemudian jadi pasien di rumah sakit jiwa, hati tidak akan tenang, jiwa tidak akan tenang. Karena jiwa ini milik Allah. Nutrisinya apa? Zikir. Sebaik-baik pekerjaan zikir adalah sholat. Mau yang wajib, mau yang sunat, itu adalah sebaik-baik makanan hati kita, zikir kita. Sebaik-baik ucapan zikir adalah Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berzikir. Tapi orang baca Quran belum sholat. Sedangkan orang sholat sudah pasti baca Quran. Tadi Ustaz Ihsan itu panjang itu ayatnya dibaca. Ini karena memang jiwanya sudah terbangun, nggak ada masalah. Karena orang Arab itu sholatnya lebih panjang daripada tidurnya. Orang kita tidurnya lebih panjang daripada sholatnya. Rupanya nampak itu waktu di azannya itu. Kalau orang Arab itu kan as-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek, sholatnya panjang. Kalau di tempat kita kebanyakan sholatnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Panjang kali dia tidur. Makanya habis subuh tidur lagi dia. Ini kalau jiwanya belum terbangun. Tapi kalau jiwanya sudah terbangun, insya Allah. Nah, zikir ini terbagi 3. Yang pertama zikir dengan lisan. Jadi hanya sekedar di lisan saja nih, tidak sampai ke hati. Jadi apa yang kita ucapkan selama ini sebagian besar, ya termasuk saya, itu mungkin hanya sebatas lisan. Kalau sebatas lisan ya hanya menjadi apa tuh namanya, lip sync aja kadang-kala pun, lip service. Nah, makanya kenapa orang gampang sekali berjanji? Karena zikirnya cuma sebatas lisan aja. Dia nggak memikirkan nanti untuk memenuhinya. Kenapa? Nggak wajib. Yang penting ngomong dulu. Saya lagi nunggu sebetulnya, belum masuk 2 juta di rekening saya. Katanya ada tambahan bulan Oktober. Kok belum masuk juga? Mungkin November nanti masuk. Ada yang sudah mulai lancar, agak cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang sudah mulai jadi ahli zikir, lebih cepat lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada yang pakar zikir, lebih cepat lagi. Sub, kamu buat atas dia tuh. Cepatnya bukan main, tahap apa dibaca kita nggak tahu. Hanya sebatas lisan. Jangan bicara perubahan di sana, karena sebatas lisan. Kalau orang yang kedua itu berzikir dengan hati. Kalau ditanya bagaimana zikir dengan hati, susah juga kita bahas. Tapi ketika lisannya mengucapkan subhanallah, hatinya ikut. Makanya kenapa dikatakan bergetar. Di orang-orang yang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, disebutkan nama Allah, bergetar hatinya. Jadi masuk ke dalam hati ketika zikir. Ya kan? Astaghfirullahalazim. Masuk ke hati, bukan cuma suatu kemari. Hatinya itu terasa, jadi sehingga dia merasakan ketenangan di sana, merasakan kedamaian. Rasanya kalau nggak berzikir nggak enak, rasanya kalau nggak sholat sunat susah, rasanya kalau belum baca Quran ada yang kurang, ada yang hilang. Ini berarti zikirnya sudah sampai ke hati. Apa bedanya orang berzikir hati dengan berzikir lisan? Orang kalau berzikir dengan hati, yang keluar dari mulutnya gambaran hati.
lagi jalan kesandung batu, maka yang keluar dari mulutnya pasti gambaran hati. Karena ini tidak bisa dibuat-buat. Apa yang keluar? Astaghfirullahaladzim. Jadi ketika menurut, Masya Allah, Alhamdulillah enak kali makanan ini. Itu keluar ketika langsung merasakan makanan enak itu. Nengok sesuatu tuh Masya Allah, Subhanallah, Astaghfirullah. Itu biasa. Jadi begitu kesandung batu, Astaghfirullah. Langsung disebutkan. Tidak nunggu sepersekian detik. Begitu kesandung langsung keluar. Kejepit pintu tangannya, Allahu Akbar. Dikatakan kalau kita sedang sakit atau menerima musibah, lalu kita berzikir kepada Allah, Allah ampuni dosa kita, Allah tambah pahala kita. Ini kalau zikirnya pakai hati. Orang berzikir dengan lisan tidak akan keluar. Kalau kesandung batu, orang yang berzikir dengan hati langsung astagfirullah. Tapi kalau orang cuma sebatas lisan, begitu kesandung batu, apa dia keluar? Anetrum. Kejepit pintu tangannya, boh kulu. Makanya nggak usah heran kalau hari ini di masyarakat kita, coba tengok apa yang keluar. Nonton bola, tanding bola itu ditendang nggak gol. Wah, itu kan biasa tuh. Nggak usah bicara orang luar, orang Aceh semua. Mana mungkin orang Jawa tahu bahasa itu. Jadi kalau zikirnya cuma di sini, coba tengok apa yang keluar. Kita lagi makan, begitu enaknya, pasti kita akan bilang, Masya Allah, enak kali kuah belangong ini. Ya enggak. Mengetat kuah belangongnya, maduan itu ujung udah keluar. Karena zikirnya hanya di sini, di mulut, tidak sampai ke hati. Makanya tidak usah heran hari ini kenapa ada orang walaupun disumpah dengan Al-Quran, tapi dia tidak bisa menjalankan janji-janjinya karena cuman dalam bibirnya saja, tidak sampai ke hatinya. Orang yang selopnya dia curi, pasti dia akan cari di sana nggak dapat, belakang nggak dapat, samping sana nggak dapat. Yang ada di pikiran cuma satu, daripada pulang kaki ayam, ini mirip. Diambil yang mirip. Semua berpikir seperti itu. Orang terakhir Pak Imam Ustaz Ihsan. Begitu keluar, yang ada cuma dua selop, satu warna kuning, satu warna hijau. Kiri pula dua-dua lagi. Beliau pasti berpikir daripada kaki ayam boleh juga lah ini. Gara-gara satu orang yang kakinya tidak berzikir, satu masjid kita bisa menjadi pencuri selop. Orang kalau kakinya berzikir salah pakai pasti terasa. Tidak mungkin kita tidak terasa kaki kita. Kaki kita walaupun nggak punya mata, walaupun katanya ada mata kaki, tapi tidak bisa melihat. Kaki bisa merasa. Begitu dipakai nggak enak ini. Ini bukan saya punya, ini punya orang. Saya punya kecil, ini agak besar. Saya punya udah tua, ini masih baru. Kalau kaki berzikir. Tapi karena kaki nggak berzikir, begitu dipakai enak juga yang ini. Pas pula sama kaki saya, dia bawa pulang. Nah orang seperti ini masih banyak. Ke masjid dia, tapi bukan mendekatkan dirinya kepada Allah. Ke masjid dia, bukan semakin tenang hatinya, tapi ke masjid dia punya tujuan-tujuan yang lainnya. Tangan berzikir, semuanya berzikir. Maka orang seperti ini insya Allah akan selamat. Tidak akan ada perselingkuhan kalau orang yang tubuhnya berzikir. Tidak akan ada orang berzina kalau tubuhnya berzikir. Karena tidak mungkin orang berzina berzikir. Suami sama istri, suami kalau mendatangi istri pasti baca doa. Kata Nabi, kalau apabila seorang laki-laki mendatangi seorang wanita, lalu mereka berkumpul tidak baca doa, maka setan akan ikut memasukkan benihnya. Maka lahirlah hari ini banyak anak-anak setan. Karena bapaknya dua. Kalau benih setan lebih kuat, sifat setan muncul sama anak. Kalau benih ayahnya lebih kuat, sifat manusianya muncul. Sama kuat, anak ini dua kepribadian. Kadang-kadang jadi manusia, kadang-kadang jadi setan. Sehingganya kadang-kala mamanya ketika marah sama si anak, itu keluar, terucap, nggak sadar. Dasar anak setan. Nah, berarti mamanya tahu, ini ada bapak satu lagi. Makanya nggak usah heran hari ini, kok payah kali diatur. Nah, saya kalau udah ada banyak anak payah diatur, coba tanya mamanya, ada baca doa nggak lu waktu buat itu bapaknya tuh? Makanya susah kali diaturnya, kasar, bengis. Oleh karena itu tidak mungkin orang berzina berzikir menyebut nama Allah. Tapi kalau suami istri sudah pasti, malah ditanya lagi sama kuakitnya itu, udah hafal doanya? Nggak hafal minimal Bismillahirrahmanirrahim. Begitu selesai Alhamdulillahirabbil alamin, boleh.
Jangan pula terlalu improvisasi, begitu mulai Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa yang dimakan? Makanya tidak akan pernah berzikir orang yang berzina. Saya belum pernah tengok ada orang berzina ke hotel, walaupun itu ustaz. Dia bawa perempuan yang bukan istrinya ke dalam hotel, lalu sampai dalam kamar si ustaz ngomong, "Dik, supaya ini diberkahi, mari kita mulai dengan Al-Fatihah." Nggak akan terjadi. 4 pasang calon wali kota sudah terbangun jiwanya. Para pendukungnya sudah terbangun jiwanya. Udah aman itu nih semuanya. Makanya salah satu kewajiban seorang muslim dari 4, yaitu yang keempat apa? Wajibu tarobitu. Wajib ada ikatan batin. Nah, tadi udah dibacakan dari ayat itu kan. Ada ikatan batin kita, walaupun beda golongan, beda partai tadi ini. Masih satu agamanya kita, masih satu Allah. Masih Rasulullah Nabi Muhammad SAW junjungan kita. Kenapa kita bisa ribut? Hanya gara-gara mungkin yang satu subuhnya kunut, satu enggak kunut. Itu ada pernah terjadi. Dia sholat di masjid Taqwa Long Raya. Begitu keluar dia bilang enggak pas di masjid ini. Kenapa? Enggak kunut. Saya bilang kamu yang enggak pas. Sudah tahu dari sini enggak ada kunut, ngapain kamu sembahyang di sini? Masjid yang pakai kunut begitu banyak, ngapain dia datang ke situ? Cuman bilang enggak pas. Jadi yang enggak pas itu kita yang tidak tahu. Kalau kita tahu tidak akan ribut. Untuk apa kita ribut sesuatu yang memang sudah ada kepastian di sana? Bangunlah jiwanya. Jadi ternyata yang disuruh bangun pertama itu jiwa. Jiwa kalau sudah terbangun, walaupun badannya belum terbangun, tapi sampai dia. Saya bukan sekali, tapi berkali-kali ada orang tunanetra sampai dia ke masjid. Yang melek nggak sampai. Nggak dituntun, datang sendiri sampai dia. Padahal gelap gulita. Sementara yang matanya terang, nggak sampai. Orang kalau jiwanya sudah terbangun, masjid ini mau pakai AC atau nggak pakai AC, pakai kipas angin atau nggak pakai kipas angin, datang dia. Tapi kalau badan yang terbangun jiwanya enggak, begitu datang, Pak Imam, panas sekali masjid kita, pasanglah kipas angin. Dipasang kipas angin, rata tiang ada kipas angin. Masih juga, karena jiwanya belum terbangun nih. Pak Imam, rupanya di Banda Aceh ini kalau pakai kipas angin aja nggak cukup, pasanglah AC. AC dipasang, paksa tutup dengan kaca semua itu balik. Udah ada lagi Pak Imam, rupanya kalau pakai AC langsung di keramik, nggak sanggup berdiri waktu subuh Pak Imam. Tusuk-tusuk kaki itu, pasanglah karpet. Oh, dipasang karpet empuk, sujud kita masuk dahi kita ke dalam. Udah cukup? Belum juga. Pak Imam, AC udah dingin, karpet udah empuk. Kalau bisa tambah lagi lah Pak Imam. Apa itu? Kasur Palembang sama bantal Pak Imam. Makanya kata Nabi, nafsu itu tidak akan pernah bisa dicukupi. Dikasih 1 minta 2, dikasih 2 minta 3, dikasih 3 minta 1 dunia. Kapan tercukupi? Nah, seperti tadi. Kalau mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Alhamdulillah kalau husnul khotimah. Kalau su'ul khotimah, kalau ibadahnya kurang semua, dosanya masih banyak, janjinya masih ada yang belum ditepati. Makanya hati-hati calon wali kota dan wakil wali kota. Kalian sudah berjanji. Nanti kalau ditanya jangan sakit hati, jangan marah-marah, karena dulu kita sudah berjanji. Subuh keliling di Aceh Barat. Itu dibuatnya di sebuah tempat yang di sana arena MTQ, Kabupaten Aceh Barat. Semua kafilah ada di sana. Ternyata jamaah yang datang bukan anggota kafilah ikut MTQ. Yang hafal Quran 30 juz, lomba, begitu selesai kita acara ada makan nasi gurihnya lebih diketok pintunya, baru bangun mata masih merah. Ternyata walaupun 30 juz, karena hatinya belum terbangun, nggak datang dia ke masjid. Yang ngaji juga begitu. Kenapa? Nah, zikirnya mungkin baru sebatas lisan, belum sampai. Sementara ada orang mungkin yang baca Qur'annya masih belepotan. Mungkin ada yang kayak sambil orang tidur kan, biasa juga itu boleh. Nabi Quran dimasukkan dalam dada, demam. Saya nguji baca anggota DPR baca Quran, demam juga orang itu. Berkeringat dia. Makanya bagi anggota dewan, bagi calon gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, yang paling susah itu bukan kampanyenya, baca Qurannya. Itu mungkin jantung berdebar-debar. Ada kena serangan jantung mungkin di sini bisa sih. Berat Quran ini, susah.
Tapi kalau orang yang senantiasa meluangkan waktu untuk belajar, insya Allah. Yang kita heran, udah tahu dia kepingin ikut, kenapa nggak belajar? Padahal belajar tuh nggak susah. Anak TK aja 1 bulan bisa baca Quran. Hari ini metode kan berkembang. Dulu betul kita pakai metode Baghdadi, pakai sistem eja. Saya di Langsa, ngajinya pasti beda dengan orang Banda Aceh. Kami di Langsa dulu alif dati a, alif bawah i, alif depan u, a i u. Di Langsa karena yang ngajar orang Padang, makanya dati. Orang Banda Aceh alif atuh bari a, alif iu bari i, alif ciko. Ciko apa kiwi? Kiwi. Ciko itu orang Aceh Utara. Orang Aceh Tengah gedok. Karena lain daerah, lain bahasa, lain tengku, lain guru, lain metode. Kita di sini mungkin diajarkan badi poh mim tabarih bam, membengeh dibalas bum. Nah, itu kita di sini. Lalu ustadznya pindah ke Tapanuli, coba ngajar model begitu, beda lagi. Badi poh mim, pasti anak Tapanuli akan tanya anak Batak tadi ini, Pak Ustadz di poh itu apa Pak Ustadz? Baru ustadznya sadar, oh ya nak, kamu bukan orang Aceh. Diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Badi tinju mim, lari anaknya pulang. Karena nggak sama. Bukan berarti nggak sama salah. Nah, inilah kita selama ini kan kita begitu nggak sama salah semua. Karena saya bukan paslon dia, saya dukung. Saya nomor sekian, dia kan nomor segini. Itu kita carilah kesalahannya itu. Kalau yang kita punya walaupun salah betul semua. Nah, ini sudah diprediksi oleh Rasulullah. Nanti seperti yang hidung dicocok tuh dengan tali itu, ditarik kemanapun kamu ikut. Dimasukkan dalam lubang biawak pun kamu ikut. Kenapa? Karena hati kita. Jadi bangun jiwanya. Taman surga itu 2. Majelis zikir, majelis ilmu. Bayangkan, oh kita zikir juga ada ikut. Berarti sedang berada dalam taman surga. Oh seperti ini namanya majelis ilmu. Ini taman surga. Duduk kita hari ini saja. Yang pertama kata Nabi lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Naik kita ke lantai 2. Masuk lagi 200 kamar. Ya kan 200 orang sakit lagi kita tengok. Baru 400. Masuk ke lantai 3 kita naik. Tengok lagi 200 kamar. Tengok lagi 200 orang sakit. Baru 600. Naik ke lantai 4 kita yang sakit. Bukan kita tengok orang sakit, orang tengok kita terakhir. Begitu kita sakit, kawan ini karena baik, ya bawanya jeruk, bawa pir, bawa anggur, bawa apel, makan pun nggak bisa kita. Yang kenyang siapa? Yang jaga kita. Makanya orang kalau udah sakit tuh apapun nggak selera dia, kenapa hampir mati aku udah Pak Ustaz. Semangatnya turun. Jadi ketika kita sedang berzikir, maka jiwa kita ini akan semakin kuat. Kan? Hati kita akan semakin tenang. Walaupun terjadi gonjang-ganjing tidak akan terpengaruh kita. Nah jangan sampai kita yang senantiasa berada dalam majelis zikir, berada dalam majelis ilmu, justru terjadi perpecahan karena kita membela seseorang, kita lupa dengan kebaikan orang lain. Itu tanda udah habis ya? Enggak, kalau saya agak takut kalau sudah bunyi begitu. Belum habis ya? Pokoknya kasih kode aja nanti, batuk aja 1 orang berarti cukup kita. Kalau sudah ada yang batuk berarti berhenti ini. Sudah mulai? Oh tes dulu ya. Karena kita dulu kan begitu waktu kecil-kecil. Kalau imam baca panjang, udah batuk tadi. Jadi takut juga saya, rupanya waktu ruku juga batuk, berarti karena batuk. Kalau sempat ada batuk 3 orang, langsung Ustaz Isyam tuh cepat kali, Allahu Akbar. Belum habis pun mungkin ayat yang diinginkan, terpaksa langsung ruku. Nah kembali lagi, jadi jiwa dulu harus bangun nih. Suami sama istri kalau sudah kompak jiwa, maka yang dicari pasti kelebihannya. Dia akan terima semua kelebihannya dan dia juga pasti akan terima semua kekurangan. Kapan nikmat baru terasa? Ketika nggak ada. Ada seorang istri ketika akan pemakaman suaminya, ini tapi bukan seorang muslim dia. Jadi udah seminggu suami ini di apa namanya itu? Di kotak itu, di peti mati itu. Ketika akan dibawa ke kuburan, kata istrinya begini, suami saya ini bukan orang baik, tidurnya ngorok, dia nggak rapi, kalau dia mandi handuknya di sana, sempaknya di sana, dikasih tahu langsung, dia orangnya pelit. Semua pada nengok, ini kok istri durhaka, masa kekurangan suaminya semuanya dibilang. Tapi apa dia bilang? Tapi hari ini aku rindu ngoroknya.
Aku rindu joroknya. Aku rindu tidak teraturnya. Aku rindu pelitnya. Kenapa? Udah nggak ada. Makanya ibu-ibu kalau suami ngorok jangan marah. Begitu ngorok, alhamdulillah masih hidup. Kan gitu. Kalau suami biasa ngorok tiba-tiba nggak ngorok, pasti begini, bang. Oh hidup rupanya. Kok udah berhenti? Berarti tanda-tanda sudah ada. Karena tidak mungkin kita semuanya punya kelebihan. Kita pasti lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita sombongkan dengan kekurangan kita yang begitu banyak? Dengan kelebihan kita yang sedikit? Sebetulnya calon wali kota ini lebihnya cuma satu aja. Lebih berani aja dia untuk daftar. Kurangnya banyak. Makanya saya ngomongin sampai ke sekda, Ustadz nggak ada lagi di sana. Saya ngomongin sama wali kota, Ustadz nggak lagi dapat jabatan. Saya bilang saya nggak susah. Kalian cuma bisa ngomong saya 3 orang, kadis, sekda, wali kota. Tapi saya bisa ngomongin kalian di semua masjid. Sanggup dengar? Oh jangan Ustadz. Nah, Ustadz diancam, mana ada mikir-mikir. Nah jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kalau seandainya hati ini sudah tenang, nggak terpikir lagi kita dengan yang lain-lain. Masalah orang lain nanti punya mobil baru, kita mobil jelek, kita tak bersyukur, alhamdulillah mobil saya walaupun jelek tapi saya masih bisa naik mobil. Kawan saya mobil baru, mudah-mudahan kalau seandainya pergi-pergi bisalah dibonceng, dibawa saya. Selesai kan? Ini kadang-kadang karena kita iri. Alah ngapain beli mobil bagus, mati nggak dibawa ke kubur. Untuk apa bikin rumah besar, mati nggak dibawa ke kubur. Memang rumah gubuk dibawa ke kubur kalau mati. Mobil jelek kalau mati dibawa ke kubur, enggak juga. Berarti bagaimana? Ya inilah namanya bersyukur. Bersyukur baru bisa terjadi kalau hati kita kuat, kalau hati kita tenang, kalau hati kita bersih. Jadi ketika hati kita sudah tenang, hati kita sudah bersih, karena kita berzikir mengingat Allah, maka insya Allah segala macam persoalan kita akan bisa memandangnya dengan hal-hal yang positif. Ketika Allah menguji kita, kita bisa terima. Allah menguji kita karena bukan Allah benci, tapi ternyata ketika kita akan dinaikkan levelnya, Allah akan menguji kita. Semakin tinggi level kita, semakin berat juga ujian. Nggak mungkin anak kelas 3 SD ujiannya lebih ringan daripada lebih berat daripada anak kelas 6. Coba lihat sore-sore itu dari jam 3. Anak kita yang kelas 6 pulang nangis dia. Payah kali mak soal matematika, udah capek belajar nggak bisa juga jawab, cuma dapat 50. Kenapa 50? Nggak tahu soalnya, payah kali. Adiknya yang kelas 3 juga pulang, "Ma, payah kali matematika, udah capek belajar, udah capek jawab, cuma dapat 50." Kenapa? Nggak tahu. Kakaknya yang kelas 6 tengok soal adiknya yang kelas 3. Apa kata kakaknya? Soal kayak gini payah. Kalau kakak dikasih soal ini 100. Kenapa kakaknya berani bilang, berani jamin? Karena kakaknya sudah melewati ujian itu, gampang bagi dia. Lalu adiknya tanya, memang dulu kakak waktu kelas 3 dikasih soalnya 100? Enggak, 50 juga. Coba lihat hari ini, orang lain dikasih gempa 7, nangis semua. Dikasih 7,6 waktu kayak di Palu, takut gemetar dia. Kenapa? 7,6 berat kali, ngeri kali. Apa kata orang Aceh? Baru 7, kami 9. Masih bisa sombong lagi udah 9. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, siapkan hati. Ini yang disebut orang mental. Tidak mungkin orang bertanding mentalnya lemah. Kemarin waktu PON, coba tengok. Yang datang itu badannya sudah dibangun, tapi mentalnya juga sudah digali, sudah dibina. Makanya mereka bersiap semuanya walaupun menghadapi orang lain. Tapi kita hari ini, kita paling takut kalau ada orang lain lebih sukses. Kita paling takut kalau ada orang lain yang datang untuk bersaing dengan kita. Anak-anak hari ini kebanyakan generasi stroberi. Bagus tampilan, begitu jatuh hancur. Ada lagi yang lebih parah, generasi mengkudu. Jatuh hancur, bau lagi. Itu Allah alam bisawab. Inilah anak-anak seperti yang hari ini. Banyak tuh, coba tengok berkeliaran yang namanya begal, geng motor. Ini generasi mengkudu. Kalau anak-anak sekarang kan cantik tampilannya tapi rapuh jiwanya. Kalau kita generasi duren, berkali-kali jatuh, dicari juga sama orang. Nah, bagaimana caranya anak-anak kita kuatkan mental mereka dengan memperbanyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi